Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim wa tub 'alaina innaka antas samiul basir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu warhamni birahmatika fi 'ibadika shalihin. Allahumma inna nas'aluka sihhata ya Allah. Allahumma inna nas'aluka sihhata ya Rahman. Allahumma inna nas'aluka sihhata wa afiyata wa husnal khuluq. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Biasanya kalau sudah doa itu apa? Tutup ya. Kalau kamu Ta'ala fi kitabikal karim bahwa astagfirullah ini a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa sa'irin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah mukarram wa mukarram khusus kepengurusan Masjid Al-Anji yang mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus ketua DKM dan juga segenap kepengurusannya senantiasa diberikan keberkahan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tambah-tambahkannya jamaahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wahibul wasilah ketua Majelis Ta'lim Al-Anji yaitu Bunda Ina, yang mudah-mudahan beliau dan juga segenap kepengurusannya juga senantiasa diberikan keberkahan, keberkahan, kesehatan, sehat walafiat, berkah ilmunya dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa juga yang sama-sama kita hormati aparat pemerintah setempat, Ibu Kadus, Ibu RW, Ibu RT, Ibu RT-nya hadir masih di rumah. Kita doakan bersama juga mudah-mudahan para ketua pemerintah setempat senantiasa amanah dalam mengemban amanahnya dalam memimpin warganya, di khusus warga RW berapa sih? RW 25 yang perumahan Perum Pesona Kagurikan 1 yang kita cintai. Cinta kamu? Cinta banget. Betapa kamu di sini? Betapa. Kenapa bisa betah? Dipertemukan dengan orang soleha. Insyaallah di sini soleha semua ya. Di sini ya. Di luar juga sama ya Bu ya. Kawan juga di luar juga semuanya istiqomah dan juga menjadi wanita-wanita soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga sama-sama kita hormati para guru, para ustazah yang hadir di sini. Kita doakan bersama mudah-mudahan para guru dan juga para ustazah yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan mobil khususnya keluarganya diberikan kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terkhusus tim hadroh yang senantiasa melantunkan salawat dan Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan syiar lewat syair salawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa semuanya tambah kompak dan juga diberikan keberkahan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan saya cintai
jamaah Majelis Taklim Al-Anji. Ya mohon maaf juga tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, rasa cinta saya terhadap ibu-ibu semuanya. Yang mudah-mudahan setiap minggunya istiqomah hadir di Majelis Taklim ini. Hadir semuanya tiap minggu hadir. Ada yang 3 bulan hadir berturut-turut, tidak pernah absen, ada. 6 bulan berturut-turut tidak pernah absen, ada. Berarti semuanya ya istiqomahnya. Kalau orang kalau hadir itu beda-beda. Ya, jadi minggu besok ini hadir, yang ono kagak. Yang ini hadir, yang ono kagak. Tapi alhamdulillah di sini masih istiqomah semuanya. Kok pada agak diam-diam dikit? Ya mudah-mudahan setiap langkah kita di rumahnya masing-masing kepada Allah muliakan ini mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Allah hapuskan dosa-dosa kita dan juga Allah menjadikan kita menjadi istri yang solehah, menjadi istri yang taat terhadap Allah, taat terhadap Rasul, taat terhadap suami, dan juga dapat mendidik putra dan putri kita menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, pada sore hari ini kita akan membahas, kita akan persingkat ya, karena memang saya juga ada kegiatan sebenarnya nanti itu dari sini langsung menuju ke taman ini. Tapi bukan mau jalan-jalan, bukan. Ada kegiatan atau moderasi beragama. Tetapi karena kewajiban saya, kalau sudah pada berangkat, karena kewajiban saya harus memenuhi dulu sih. Jadi setelah dari sini, saya insya Allah langsung berangkat ke taman ini bersama teman-teman dan juga para pimpinan di Kementerian Agama Kabupaten Bogor untuk menghadiri moderasi beragama. Ya mudah-mudahan moderasi beragama juga ini bermanfaat buat jamaah. Ya, dimana kita harus menghormati, bukan hanya menghormati sesama muslim, tetapi non muslim juga. Ya, kita sama-sama sebagai manusia dan juga kita dilahirkan di Indonesia. Yang kita ketahui bahwasanya Indonesia multikultural. Kita dilahirkan dan apalagi kita tinggal di perumahan. Di perumahan itu bukan hanya satu suku, tetapi berbagai macam suku, betul? Ada Sunda, ada Jawa, ada Sumatera, ada Batak, ada Cina, ya, ada Arab, ada keturunan Arab. Kita di perumahan itu, kita sangat dekat dengan berbagai macam suku. Tapi karena kecintaan kita satu bangsa, ya, satu negara, dan juga kita tinggal bersama-sama di satu kompleks juga, maka kita bersama-sama saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai, tidak saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Tentu saja harus memenuhi aturan-aturan dan juga norma-norma agama dan juga hukum. Setuju, Bu? Alhamdulillah. Makanya tadi disebutkan, bahwasanya saya kan di sini betah, karena betah itu saling menghargai dan saling menghormati. Bagaimana kita bisa saling menghormati, bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya, atau bisa menghargai tetangganya, tetapi kita juga yang terpenting harus saling menghargai, saling mencintai di rumah dulu. Ketika kita sudah saling menghargai, saling mencintai, maka kita pun bisa menghormati, menyayangi, menghargai ya tetangga-tetangga kita yang ada di sekitar kita. Ya, maka akan sesingkat-singkatnya, karena di tema itu kita sudah temanya kemarin? Ya, mengenai nafsu mutmain. Tahu nggak artinya nafsu? Nafsu apa ya? Keinginan, ya, keinginan. Normal nggak sih kalau kita punya nafsu?
nafsu. Di dalam Islam nafsu itu ada 4. Ya, yang paling dasarnya yaitu kita punya nafsu lawamah. Ya, apa tuh nafsu lawamah? Nafsu yang dasar. Dasarnya manusia itu memiliki nafsu lawamah. Ya, nafsu lawamah itu ada nafsu biologis, nafsu keinginan makan, nafsu keinginan minum, kemudian nafsu menyalurkan keinginan secara biologis. Wajar? Wajar. Ini paling dasarnya. Yang gak wajar itu kalau kita sudah tidak memiliki keinginan makan, sudah tidak memiliki keinginan minum, sudah tidak memiliki keinginan tidur, sudah tidak memiliki keinginan hasrat terhadap lawan jenis, itu bahaya. Bahaya apa? Bahaya. Kalau udah malas makan, biasanya kalau sakit, ya. Kalau sudah malas minum, nunggu waktu, ya. Kalau sudah tidak ada keinginan dengan sesama dengan lawan jenis, ada kelainan, ya, ada kelainan. Maka keinginan tersebut, nafsu lawan tersebut adalah nafsu yang paling dasar di dalam manusia. Ya, keinginan makan dan minum, keinginan menyalurkan nafsu. Makanya kita tujuan daripada makan yang sakinah mawaddah warahmah, yaitu salah satunya di dalam urutan yang ketiga menyalurkan nafsu terhadap pasangannya, yaitu suaminya. Jadi diberikan tempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menyalurkan nafsunya tidak seperti hewan. Bagaimana seperti hewan? Kalau hewan itu tidak sama siapa, pokoknya sama lawan jenis saja. Kalau kita manusia, yaitu terhadap yang sah. Siapa yang sah? Suami. Ya. Yang tidak boleh ini secara berlebihan, baik makan berlebihan, minum berlebihan, kemudian mau menyalurkan nafsu secara berlebihan. Apalagi menyalurkan nafsu secara berlebihan, ya. Misalkan bisa berganti-ganti pasangan dan juga tidak puas dengan istrinya, dengan pasangannya, kemudian dia mencari lagi. Karena kepuasan itu tidak akan ada puasan kecuali dengan bersungguh. Di dalam rumah tangga ketika kita mau terjadi ataupun adanya kepuasan menyalurkan biologis, harus adanya musyawarah. Kita sudah bahas itu. Musyawarah bukan hanya ketika kita mengelola rumah tangga, pengelolaan keuangan ataupun pengelolaan pendidik terhadap pikiran, tetapi juga musyawarah itu harus juga ketika menyalurkan nafsu biologis antar suami terhadap istrinya. Ya. Pengaruh nggak untuk kebahagiaan? Pengaruh, sangat pengaruh juga sama. Ya, dia itu dasarnya. Kemudian yang kedua yaitu nafsu sufiyah. Ya, nafsu sufiyah itu adalah nafsu terhadap kekayaan, kedudukan. Ya, kita nafsu punya keinginan yang lebih, punya keinginan misalkan punya rumah, wajar enggak? Wajar. Kita ketika punya keluarga, wajar kita pengen punya rumah. Ketika kita berkeluarga, wajar ketika kita menginginkan kendaraan karena suatu kebutuhan. Yang tidak wajar itu ketika di dalam rumah tangganya cukup buat makan, tetapi dia meminta yang lebih, ya. Ataupun dia cukup sebulan sekalinya beli pakaiannya satu, dia menginginkan yang lebih. Setiap ada yang nawarin dia ambil. Ada yang begitu ya? Setiap ada yang kreditin ambil. Setiap ada yang nawarin ambil. Setiap lihat TikTok, check out, ya bukan dikeranjang lagi. Katanya ayah jangan dikeranjang dulu, nanti blokir sama kopinya.
gitu ya. Jadi semua akhirnya di luar batas kemampuannya, ini yang tidak boleh. Begitu juga dengan kedudukan. Manusia itu memiliki nafsu dalam kedudukan, ya. Mungkin di sini ada yang mau jadi RT, ada yang mau jadi RT? Halo? Sampai ke dukun gitu ya, karena dia pengen jadi RT. Dia pengen jadi RW, dia pengen jadi lurah, dia pengen jadi pejabat, sampai apapun dihalalkan, segala macam dihalalkan, yang haram dihalalkan karena keinginan kedudukan itu manusia. Kalau sudah melampaui batasnya, keinginan tersebut, nafsu tersebut, ini yang dilarang. Terlebih lagi, ya, ketika kita memiliki yang ketiga, yaitu nafsu amarah. Nafsu amarah ini bisa menghancurkan daripada rumah tangga. Nafsu amarah. Manusia itu memiliki nafsu amarah. Amarah itu bisa menghancurkan, bisa memutuskan tali persaudaraan, bisa memutuskan antara hubungan suami dan juga istri sampai ke perceraian, ataupun bahkan bisa menghancurkan rumah tangganya sampai ada saling bunuh-bunuhan. Ada suami yang membunuh istri, ada istri yang membunuh suami, ataupun bahkan ada anak yang membunuh ibunya, ada ibunya yang membunuh anaknya, ada saudara bertumpahan darah dengan saudaranya. Karena apa? Nafsu amarah. Nafsu amarah ini yang dilarang. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita sudah dalam keadaan marah, ya, maka kita berwudu untuk menurunkan emosi kita, marah. Seorang istri dilarang ketika seorang suami yang sama kemudian dia marah lagi. Ada dua orang yang marah, dua-duanya marah itu menurut logika, dia ikuti logikanya, tidak memakai hati ataupun perasaan. Bahkan lupa yang ketika dia marahi, dia maki istrinya, padahal istrinya yang mendampingi dia dari mulai nol. Padahal istrinya yang telah melahirkan anak-anaknya, ya, tapi karena amarah itu bisa menghancurkan segalanya. Ya, awas ketika amarah tersebut lahirnya dari hawa nafsu yang memuncak, yang dipendam. Jadi jangan pernah memendam-pendam kekesalan kita, karena suatu saat akan meledak, akan menjadi bom waktu. Bagaimana caranya ketika di dalam rumah tangga supaya ketika kita kesal, ketika kita marah, supaya tidak keluar dengan meledaknya? Maka caranya yaitu dengan saling berbicara ataupun terbuka satu dengan yang lainnya antara suami dan juga istri. Komunikasi yang berarti, ya, supaya ketika kesal si istrinya terhadap suaminya, maka dia bisa mengeluarkan apa keinginan sesungguhnya si istri. Kemudian si suami juga atau si istri juga bisa mencurahkan perasaannya apa yang tidak diinginkan dari suaminya. Makanya ada apa ya bahasanya, quality time. Di rumah itu harus ada quality time. Quality time itu jangan seminggu sekali, jangan lagi sebulan sekali, jangan lama, tapi harus ada quality time, yaitu setiap harinya di waktu apa quality time kita. Ini biar ada perwakilan sebelah sini. Quality time tiap hari ada di momen apa? Salah satu aja. Bangun tidur atau mau tidur? Sebelum tidur. Yang sebelah sini? Makan malam. Sebelah sini? Jalan-jalan ke depan, jalan-jalan ya? Jalan-jalan. Sebelah sini? Pas kumpul. Momennya pas apa tuh? Maghrib atau apa? Setelah isya. Dan berarti semuanya memiliki quality time yang berbeda-beda, ya.
Beda juga dengan saya, ketika saya ditanya, boleh ditanya tiap harinya, bukan tiap harinya itu ketika apa? Ketika sarapan. Kalau saya ketika sarapan. Karena ketika malam, suami pulangnya nggak tentu. Kadang jam 11, kadang jam 12, kadang jam 2, nggak tentu. Jadi ketika pulang, kita berani bangunin. Gitu ya. Dan ketika bangun, juga kita juga belum nyambung, karena udah tidur duluan. Ya. Nah, kondisi lainnya yaitu ketika sarapan. Beda lagi ketika sebelum tidur, lainnya bicara, ya ngobrol sama suami, ya hal-hal yang memang ketika kita sedang marah atau ketika kita sedang debat dengan suami, maka yang paling tepat ketika kita mengungkapkan ketidaksukaan ataupun ada ganjalan itu ketika quality time tersebut. Ya, jadi satu yang kita garis bawahi, quality time dengan suami itu dibuat bukan seminggu hari, bukan 11 hari, tapi setiap hari. Di waktu apa? Ya, paham ya? Jadi nafsu surga itu yang amarah ya. Nafsu amarah itu adalah nafsu yang memang menurut akal, jadi diikuti oleh kekesalan sampai bisa menghancurkan ya keluarga. Bisa juga ada pemicunya. Pemicunya kenapa? Cemburu misalkan. Cemburunya wajar nggak sih itu cemburu? Wajar. Yang tidak wajar itu cemburu buta. Ya, cemburu buta yang berlebihan. Sehingga terjadi konflik di dalam rumah tangga. Sehingga ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, terjadinya amarah, kesal si suaminya. Kenapa? Karena setiap harinya istrinya tidak pernah percaya terhadap suaminya. Dia lebih percaya terhadap omongan-omongan orang. Katanya, kata si A, kata si B, kata katanya terus. Ya, tanpa dia membuktikan kebenarannya. Ya, jadi hati-hati nih. Bukan hanya si istri yang suka cemburu, ada juga suami yang cemburu terhadap istrinya. Ada. Bukan langsung bukan. Ya, jadi yang cemburuan itu bukan hanya perempuan, Bu. Ada juga laki-laki yang cemburuan. Ya, jadi pokoknya istrinya nggak boleh kemana-mana. Ya, pakai nanya juga nggak boleh dijawab. Itu pakai aja nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, kecenderungan ketika seorang cemburu itu tidak percaya diri. Wahai wanita-wanita solehan yang di sini, kalau di antara kita di sini ada yang cemburuan, ya, maka itu timbul dari tidak percaya diri kita. Atau memang ada sesungguhnya maksudnya ada tanda-tanda perselingkuhan, ya, pasangannya itu juga bisa terjadi. Ya, ini yang kita bicarakan yaitu cemburu buta. Ya, memang cemburu tetapi kenyataannya tidak ada. Ya, sehingga terjadi konflik. Akhirnya terjadi marah. Ya, sampai marahnya bukan hanya dikeluarkan dari lisannya, mulai dari menyebut namanya. Setelah menyebut namanya, akhirnya menyebut kejelekannya. Setelah menyebut kejelekannya, akhirnya barang-barang yang ada di depannya melayang. Ya, dibanting-banting, pecah semuanya. Akhirnya dibikin lagu tuh, jadi pecah seribu. Kemudian yang keempat yaitu ada nafsul mutmainnah. Maka ini adalah ada hubungannya. Kenapa ada hubungannya dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Jadi nafsul mutmainnah ini adalah tenang, ketenangan, ya, tenang dalam dirinya. Dia tidak pernah takut dalam kehidupan ini. Ketika menghadapi segala sesuatu
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Indah menyebut ya di dalam firman Allah, hai jiwa yang tenang, mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang ketika di dalam rumah tangganya terjadi konflik, maka dia hadapi dengan ketenangan, bukan dengan amarah. Yang ketika ada dinamika di dalam rumah tangganya, suaminya tidak pulang-pulang, 3 kali lebaran, 3 kali puasa, dia bakawin, ya, dia menghadapinya dengan tenang dan berpikiran positif, tidak berpikiran negatif. Suaminya ketika pulang marah-marah, dia menghadapinya dengan tenang, dengan jiwa ketenangan, dengan dia banyak berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan nafsu yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sudah memiliki nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Maka ketika suaminya tapi marah-marah, dia berpikiran positif dan dia tidak bicara. Dia hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Al-Quran disebutkan apa? Bu, ketika kita berzikir, maka ketenangan jiwa akan kita dapatkan. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kesel biasanya apa yang kita sebut? Kalau di sono begini, tiap kesel itu bilangnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, gitu ya. Beda dengan ketika kita mengucap astagfirullahaladzim, gitu ya. Sambil mengepalkan tangan, kemudian kita berzikirnya menggunakan jari-jari kita, ataupun sekarang sudah ada zikir kita ya. Jadi sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ya, karena dengan berzikir akan menenangkan hati kita. Maka ketika suami ataupun anak-anak kita sedang bahasa sekarang tantrum atau apa ya, lalu dalam keadaan marah ataupun lagi kerjaannya memang tidak bisa dikendalikan, kemudian suami pulang ke rumah, kemudian membawa permasalahan pekerjaannya di dalam rumah, kemudian seorang istri harus menjadi penyejuk di dalam rumahnya. Jangan sampai istri tidak paham bagaimana seorang suami ruwetnya di kerjaannya, ya, sehingga kekuatan suami ditambah lagi ruwet sama istrinya, yang akhirnya tambah buruk, tambah riuh, tambah pusing, sehingga terjadilah ya, konflik yang berkepanjangan. Ya. Di nafsu mutmainnah ini ada nafsu yang akan mendorong, yang akan membersamai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ketika sedang dalam keadaan kesulitan, maka ya, nafsu mutmainnah ini menghadapinya dengan tenang. Kenapa menghadapinya dengan tenang? Karena ketika Allah memberikan ujian terhadap kita sebagai manusia, Allah juga yang akan memberikan jalan keluarnya. Ketika Allah menguji kita sebagai manusia, maka Allah pun ya, Dia tahu bagaimana kemampuan kita. Ternyata mungkin Allah memberikan ujian terhadap kita, kita mampu untuk menghadapinya, kita siap untuk menghadapinya. Maka janganlah engkau bersedih hati, berkecil hati, ataupun bahkan engkau ya, menentang daripada takdir Allah yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini kita dalam keadaan sedih, ingatlah ada siang dan juga ada malam. Akan berganti hari dan malam berganti terhadap siang. Kalau hari ini kita sedang diuji, belum diberikan keturunan, maka yakin
Allah akan memberikan keturunan itu di waktu yang tepat. Kalau hari ini kita dalam keadaan gelisah karena di kiri kanan, ya, siang malam kita dalam keadaan gelisah karena dililit hutang, mau bayar gak lomba tutup lubang, ya, pinjam uang, bayar utang, sudah dibayar pinjam lagi, maka yakinlah suatu saat Allah akan memberikan jalan keluarnya. Yang terbaik, nafsul mutmainnah ternyata bisa mempengaruhi dan juga bisa mendorong menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hidup ini harus kita hadapi, bukan dihindari. Betul? Ya, masalah itu harus kita hadapi, bukan disesali atau bahkan menjadi jiwa-jiwa terbelenggu. Apa tuh jiwa-jiwa terbelenggu? Orang-orang yang jiwanya terbelenggu selalu menyesali dirinya, ya, menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan dia berani menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki takdir. Jadi jiwanya terbelenggu, penyesalan akhirnya melilit di dalam dirinya, sehingga stres akhirnya, ujungnya gila, ataupun bahkan ujungnya kematian, karena dia berputus asa terhadap rahmat Allah. Jadi kesimpulannya bahwasanya nafsul mutmainnah ini akan membawa kita kembali terhadap Tuhannya dengan hati apa? Dengan hati yang ridho dan juga diridhoi. Maka kata Allah, masuklah engkau ke dalam surgaku, ya. Masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuk ke dalam surgaku dengan ridho. Allah ridho terhadap orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah, nafsu yang penuh ketenangan. Dia mampu menghadapi ujian-ujian kehidupan, dia mampu memberes semua persoalan rumah tangganya, dia mampu menghadapi ujian ketika dia ujian tersebut dia tidak mampu menghadapinya, tetapi dia dengan tenangnya meminta kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ketika orang tua hamba tidak menolong hamba, tidak bisa menolong hamba, ketika ngomong terhadap suami hamba pun bahkan tidak tahu bagaimana dalam keluarga, mau bertanya kepada anak-anakku sudah memiliki keluarga, dia juga sibuk dengan keluarganya, maka satu-satunya yaitu dikembalikan terhadap dialognya, yaitu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia bersujud terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta dan juga memohon jalan keluar yang terbaik, sehingga Allah memberikan jalan yang baik dengan ridho-ridhonya. Ya. Jadi jangan pernah takut ketika kita diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air mata boleh menetes, boleh. Ya. Boleh kita nangis, boleh kita nangis sekejap-kejapnya, boleh. Tapi nangislah sekejap-kejapnya, bukan karena apa-apa, tetapi di atas sajadah tempat sujud kita, luapkan semuanya. Ya. Fa innal usri yusra, innal usri yusra. Maka Allah yang akan memberikan kita apa jalan keluar. Ketika kesulitan, maka Allah akan mudahkan. Ketika kita menghadapi kesulitan, Allah akan mudahkan dalam segala kesulitan yang kita hadapi. Ada Allah bersama kita. Maka bagi yang yakin dan juga beriman terhadap Allah, dia tidak bakalan merasa gelisah dan juga resah terhadap apapun yang dia hadapi, insya Allah. Makanya tenang, ada suami ngejogok mulu di rumah, tenang. Ada saja bagaimana ngejogok baik di rumah, kita ngopi aja ya, tidur terus ya. Hadapi dengan tenang, karena apa? Allah sedang menguji kita. Allah sedang menguji kita.
Allah sedang menguji kita. Ketika ujian itu mampu kita hadapi, maka Allah akan memberikan hal yang terindah. Belum tentu ketika jalan keluarnya, oh ya sudah dia mau jauh baik di rumah, akhirnya kira saya mau cari lagi dan suami yang baru. Belum tentu yang baru juga. Mencoba kagak, tapi nyakitin dia. Mau apa kagak? Kagak juga. Benar? Karena kembali lagi manusia itu memiliki kekurangan dan juga kelemahan. Sudah banyak seorang istri yang kemudian berkata, ketika ditinggal suaminya sebelum meninggal, ya suaminya dia selalu mengeluh dengan sifat dan juga sikap suaminya. Suami saya mau begini, suami saya mau begitu, suami saya terus saja ini kekurangannya. Tetapi ketika dia sudah tiada, sudah meninggal, maka barulah dia coba ketika ada suami saya, ada yang nganterin, ya, ada yang nganterin belanja, ada yang jemput anak-anak, ada yang ini, ya, makanya yang Oma Ilham siapa ya penyanyinya? Apa penyanyinya? Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Hidup tanpa dia. Itu kita yang ada seperti itu. Maka tinggal kita menghadapi ujian segala permasalahan kita kembalikan. Benar-benar kita termasuk dalam orang-orang yang memiliki nafsu mutmainnah yang akan membuat dan juga menjadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah hingga jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah Allahu Allah. Sebelum kita tutup dengan doa, kita salawat sedikit saja. Sedikit Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi darul huda
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد تبارك وتعالى وكل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين الشاكرين حمدا نائمين حمدا يوفي نعمه وكرم مجيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد من الآخرين وصل وسلم على سيدنا في كل وقت وحين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوفي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لنا من الصالحين رب هب لنا من الصالحات رب اجعلنا مقيم الصلاة والذرية ربنا تقبل الدعاء. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية وحسن الخلق ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. يا رب بالمصطفى للمغافرنا واغفر لنا بقايا وثياب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya sendiri, umumnya bagi kita semua yang hadir di sini. Mohon maaf atas segala kehilapan, kesalahan dan milik Allah, kekurangan saya pribadi sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum